Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawalia Martir dengan nomor induk mahasiswa 90400118106. Saya dari kelas akuntansi C Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam video ini saya akan menjelaskan dua materi dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Materi pertama tentang melindungi sistem informasi. Materi kedua tentang mengelola pengetahuan atau knowledge management. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan materi pertama tentang melindungi sistem informasi. Nah, sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi informasi yang terdiri atas hardware, software, jaringan, dan aktivitas orang-orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen. Kemudian muncul pertanyaan, mengapa sistem informasi sangat rentan? Karena data yang dalam jumlah besar disimpan dalam bentuk elektronik, sehingga menyebabkan pengguna yang salah input data, pencurian data, mengakses data tanpa izin, dan mengubah informasi dalam jaringan. Yang kedua, komputer atau hardware yang tidak bekerja dengan efektif, tidak terkonfigurasi dengan baik atau rusak. Yang ketiga, software yang tidak terinstal dengan baik, kesalahan pemrograman, dan perubahan tanpa izin. Yang keempat, bermitra dengan perusahaan lain dalam hal penyimpanan data menyebabkan kehilangan data dan bocornya rahasia dagang. Yang kelima, smartphone karyawan yang berisi data rentan hilang serta jaringan internet yang mudah dihacker. Nah, inilah yang menjadi alasan mengapa pentingnya perlindungan terhadap sistem informasi. Poin kedua, perangkat lunak yang berbahaya bagi sistem informasi. Yang pertama, virus komputer. Virus ini dapat menghancurkan program atau data, menyumbat memori komputer, melakukan format ulang pada komputer, dan membuat komputer tidak bekerja sesuai prosedurnya. Biasanya terikat pada program dan berpindah jika data dipindahkan. Yang kedua, worms. Biasanya worms dapat merusak serta mengacaukan data dan menghentikan operasional jaringan pada komputer, di mana worms dapat menggandakan diri dan menyebar ke setiap komputer dalam jaringan. Perangkat lunak yang ketiga yaitu Trojan horse, merupakan jalan bagi virus dan kode bahaya lain untuk masuk ke komputer. Biasanya dapat bersembunyi dalam aplikasi dan menghentikan perintah aplikasi. Yang keempat, spyware, merupakan program kecil yang dapat menginstal dirinya sendiri dalam komputer, terhubung dengan jaringan, dan mengontrol kegiatan browser dan menyajikan iklan. Poin yang ketiga
perusahaan. Yang kedua, penilaian risiko. Biasanya perusahaan harus menilai tingkat risiko pada setiap keputusan yang diambil. Tujuannya agar setiap risiko yang terjadi perusahaan harus siap menanggulanginya. Yang ketiga yaitu kebijakan keamanan, seperti apa saja aset perusahaan, siapa yang mengelola dan mengendalikan informasi, dan bagaimana keamanan datanya. Ini semua perlu diperhatikan. Nah, kemudian poin berikutnya yaitu teknologi dan sarana untuk melindungi sumber informasi. Yang pertama, manajemen identitas dan autentitas, seperti penggunaan kata sandi, token, kartu pintar, sidik jari, wajah, dan suara. Yang kedua, firewall, seperti mengidentifikasi nama, alamat, aplikasi, dan karakteristik lainnya sebelum mengizinkan pengguna untuk mengakses jaringan, guna untuk mencegah pengguna yang tidak berwenang dalam mengakses sistem. Yang ketiga yaitu sistem deteksi gangguan, seperti memasang alat bermonitor pada titik-titik yang rentan penyusup dan membunyikan alarm ketika ada yang mencurigakan. Yang keempat yaitu enkripsi, merupakan proses transformasi teks dan data biasa menjadi tersandi, seperti ketika kita mengakses website, jika tertulis HTTPS artinya website tersebut terenkripsi. Kemudian yang kelima yaitu isu keamanan cloud computing, di mana penyedia jasa menyimpan data, apakah data terenkripsi, bagaimana pengendaliannya jika terjadi bencana, dan sertifikat keamanannya. Ini semua perlu diperjelas dalam kontrak. Demikianlah penjelasan materi tentang melindungi sistem informasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi kedua tentang mengelola informasi atau knowledge management. Bisa dilihat pada gambar ini menunjukkan posisi dari data, informasi, pengetahuan, dan wisdom, di mana data merupakan fakta yang belum diolah dan masih mentah. Informasi merupakan data yang sudah diolah. Pengetahuan merupakan informasi yang dibandingkan dengan informasi yang lain sebagai dasar untuk melakukan sesuatu. Sedangkan wisdom merupakan pengetahuan yang dibandingkan dari beberapa informasi untuk pengambilan keputusan atau kebijakan. Nah, pengetahuan di sini bukan hanya sekedar ilmu-ilmu yang dimiliki oleh karyawan, tetapi juga skill yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian muncul pertanyaan, mengapa pengetahuan perlu dikelola? Karena pengetahuan merupakan aset yang tak berwujudnya perusahaan, di mana perusahaan yang dengan teknologi, aset, piutang, dan gedung yang banyak tidak ada nilai apa-apanya jika tidak ada pengetahuan di dalam perusahaan. Nah, kemudian bisa dilihat pada gambar ini menunjukkan indikator-indikator yang berkaitan dengan knowledge management atau mengelola pengetahuan, di mana ada people yang merupakan orang yang bekerja dalam perusahaan. Ada informasi yang harus dikelola untuk menjadi sebuah pengetahuan, kemudian berkaitan dengan teknologi, di mana pada zaman sekarang teknologi sangat membantu untuk mengelola pengetahuan. Jadi memang banyak aplikasi-aplikasi perusahaan seperti
aplikasi untuk Android, aplikasi untuk iPhone, dan jenis aplikasi-aplikasi lainnya yang dapat dipakai untuk mengelola pengetahuan. Nah, gambar selanjutnya dapat dilihat pada lingkaran teknologi seperti ada platform, open access, cloud, searchability, and cognitive computing. Ini semua merupakan teknologi-teknologi yang dapat diterapkan untuk mengelola pengetahuan. Kemudian, pada lingkaran human, cara mengelola pengetahuan dapat dilakukan dengan cultures, governance, knowledge transfer, collaboration, and implementation. Nah, kemudian pada lingkaran content management, penerapan knowledge management dapat dilakukan dengan cara knowledge transfer, sosial media, storytelling, taksonomi, metadata, and data analytics. Selanjutnya, pada gambar berikut ini merupakan proses daripada knowledge management atau mengelola pengetahuan. Jadi, dikumpul dulu pengetahuan yang ada dari berbagai informasi, kemudian bisa langsung diterapkan atau bisa diperkaya lagi pengetahuannya, seperti skill A bisa diperkuat dengan skill B, kemudian di-share pada karyawan-karyawan yang lain. Nah, share atau transfer di sini maksudnya bisa dilakukan dengan interaksi langsung seperti mengadakan rapat, seminar, dan lain-lain. Kemudian bisa dilakukan dengan interaksi tidak langsung seperti ilmu-ilmu yang ada bisa dibuatkan modulnya, kemudian disimpan ke dalam database-nya perusahaan. Nah, selanjutnya pada gambar terakhir merupakan salah satu contoh aplikasi perusahaan yang dapat di-download di Play Store. Nah, sebenarnya knowledge management atau mengelola pengetahuan ini selalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu misalnya pada aplikasi Classroom, dosen mentransfer ilmunya lewat PowerPoint, kemudian diakses oleh mahasiswa. Nah, demikianlah penjelasan materi tentang knowledge management dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.